Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1, persatuan dalam perbedaan. Kita akan fokus pada subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Bagaimana materinya? Mari kita bahas bersama-sama. Di dalam pembelajaran ini ada 3 muatan mata pelajaran. Yang pertama, IPA KD 3.3 atau 4.3, penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. IPS KD 3.4 atau 4.4, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia KD 3.4 atau 4.4, menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Bagaimana materinya? Mari kita bahas satu persatu. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Di pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dan untuk mencari mangsa atau mencari makanan. Penyesuaian diri hewan itu ada beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan bentuk gigi. Berdasarkan bentuk gigi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Ini giginya tersusun atas gigi taring yang tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, ikan hiu. Gigi taring ini tujuannya untuk mencabik-cabik makanan. B. Herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Giginya tersusun atas gigi geraham, gigi seri. Contohnya sapi, kuda, dan kambing. Ini tujuannya untuk memotong makanan. C. Omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan atau pemakan segala. Giginya tersusun atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ini lengkap. Bisa untuk memotong, bisa untuk mencabik makanan. Contohnya tikus, kera. Yang kedua, berdasarkan bentuk paruhnya. A. Paruh pemakan daging. Paruh pemakan daging itu kokoh, runcing, tajam, dan agak melengkung untuk merobek mangsanya. Contohnya elang, burung hantu. B. Paruh pemakan nektar atau penghisap nektar atau madu. Paruhnya kecil dan memanjang untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya burung kolibri. C. Paruh pemakan ikan. Paruh pemakan ikan itu biasanya panjang dan berkantung untuk membawa ikan hasil tangkapan. Contohnya burung pelikan. D. Paruh pemakan biji. Pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan burung kenari. E. Paruh pemakan serangga, runcing dan agak panjang untuk mematuk dan mengambil serangga di balik kulit kayu. Contohnya burung pelatuk. F. Paruh pemakan cacing, lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkal untuk mencari makanan di lumpur supaya tidak mudah terjatuh. Contohnya bebek, angsa. 3. Berdasarkan bentuk kakinya. A. Kaki burung pemakan daging. Kakinya kokoh dan memiliki kuku tajam untuk mencengkram mangsa. Contohnya elang. B. Kaki burung pengais. Memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke belakang. Tujuannya untuk mengais makanan di tanah. Contohnya ayam. C. Kaki burung pemakan ikan. Berselaput untuk berenang atau berjalan di
lumpur, contohnya burung pelikan. E. Kaki burung pemakan serangga. Kaki dua jari menghadap ke depan dan dua jari menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam untuk memanjat pohon. Contohnya burung pelatuk. 4. Berdasarkan bentuk mulut, ada A. Mulut penghisap, contohnya kupu-kupu. B. Mulut penusuk dan penghisap, contohnya nyamuk. C. Mulut penjilat, contohnya lalat. D. Mulut penggigit, contohnya belalang. Yang kelima yaitu lidah yang panjang dan lengket, contohnya pada cicak, bunglon, landak, semut. Oke, di bawahnya itu ada beberapa gambar. Ini ada di buku tema. Apa habitat hewan tersebut? Habitat adalah tempat hidup hewan. Ada 3 jenis habitat hewan, yaitu di darat, di air, ada yang di darat dan di air atau amfibi. Yang di darat contohnya ayam, sapi, burung. Yang di air contohnya ikan. Yang di darat dan di air contohnya katak. Jadi kalau kita lihat ayam berarti habitatnya di darat. Bebek darat, ikan di air, cicak di darat. Selanjutnya, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, setelah diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak bersantai karena masih ada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada sebuah ungkapan, mempertahankan lebih sulit daripada merebut. Makanya bangsa Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya adalah melalui pertempuran. Ada beberapa jenis pertempuran. Yang pertama yaitu pertempuran Surabaya. Terjadi tanggal 10 November 1945. Tempatnya di Surabaya, Jawa Timur. Penyebab perangnya, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Pastinya warga pasti marah dengan ultimatum tersebut, sehingga terjadi peperangan. Tokoh dari Indonesia adalah Bung Tomo, itu yang mengobarkan semangat. Pimpinan dari Inggris yaitu Jenderal Malabi, itu yang tewas pada saat pertempuran. Sehingga pada tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setiap tanggal 10 November. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Terjadi tanggal 20 Oktober sampai 15 Desember 1945. Tempatnya di Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Penyebabnya, tentara sekutu, yaitu Inggris, mendarat di Semarang sambil memboncengi Nica, organisasi semi-militer Belanda. Ini yang menyebabkan kemarahan warga Indonesia. Tokoh dari Indonesia yaitu Kolonel Sudirman, ada juga Kolonel Isdiman. Pimpinan Belanda dan Inggris yaitu Brigadir Battle. Yang ketiga, pertempuran Medan Area terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 sampai 10 Agustus 1946. Tempatnya di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya, Sekutu dan Belanda, Sekutu itu Inggris, mengambil alih kekuasaan di Medan dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Tokoh dari Indonesia yaitu Ahmad Tahir. Pimpinan Belanda atau Inggris adalah T.E.D. Kelly. Selanjutnya yang keempat, pertempuran Bandung Lautan Api. Terjadi tanggal 23 Maret 1946. Tempatnya di Bandung, Jawa Barat.
Penyebabnya tentara Inggris mendarat di Bandung sambil memboncengi Nica. Dan adanya ultimatum dari Inggris untuk mengosongkan kota Bandung. Sehingga warga punya inisiatif membakar rumah-rumah yang ada di situ yang mau dikuasai, hingga menjadi lautan api. Tokoh dari Indonesia yaitu Muhammad Toha, pimpinan Inggris Brigadir MacDonald. Yang kelima, pertempuran 5 hari di Semarang terjadi 15–19 Oktober 1945. Tempatnya di Semarang, Jawa Tengah. Penyebabnya larinya tentara Jepang dan terbunuhnya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi itu adalah dokter yang masih muda yang di saat itu meneliti sumber air karena dari pihak Jepang sengaja meracuni air yang ada di situ. Tokoh dari Indonesia yang gugur, yang meninggal adalah Dr. Karyadi dan dari tokoh-tokoh pemuda Indonesia. Pimpinan Jepang yaitu Jenderal Nakamura. Ini untuk upaya mempertahankan kemerdekaan. Kita tugasnya tinggal mengisi dengan hal-hal yang positif, tidak perlu mengangkat senjata berperang. Kita menjadi orang yang pintar juga termasuk upaya untuk mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, menuliskan informasi penting menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek itu yang melakukan pekerjaan, predikat itu adalah pekerjaannya, objek itu adalah yang dikenai pekerjaan, keterangan itu yang menunjukkan keterangan dari subjek, predikat, dan objek. Bisa keterangan waktu ataupun tempat. Cara juga bisa. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Jadi nanti dalam paragraf kita menentukan informasi penting, bisa melihat kalimat yang mengandung unsur SPOK, minimal subjek dan predikat. Kalau ada objek dan keterangan itu jauh lebih bagus atau lebih lengkap, tetapi mengandung gagasan pembicara, biasanya terletak pada kalimat utama. Contoh, ya, pertempuran Surabaya ini ada sebuah paragraf di buku tema juga sudah ada. Kita lihat kata per katanya. Contohnya yang paragraf pertama. Kalimat pertama, pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Ya, ini bisa kita buat menjadi informasi penting. Bisa seperti ini contohnya. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan, ini contohnya ya, seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Contoh kalimat efektif tadi. Jadi seluruh bangsa Indonesia itu subjek, mempertahankan itu predikat, objek itu keterangan. Ini contoh yang paragraf. Kita bisa buat kalimat efektifnya untuk menjadi informasi penting. Yang pertama ini, para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris mengadakan kontak senjata tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945. Para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris itu subjek, mengadakan kontak senjata, mengadakan itu predikat, kontak senjata.
itu objek, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 itu keterangan waktu. Ini berdasarkan bacaan ini. Jadi kita susunannya bisa ubah. Yang tadinya keterangan berada di depan, bisa subjeknya yang ditaruh di depan. Nih, 27 sampai 30 Oktober kan keterangan waktu, kita bisa diubah. Selanjutnya yang di paragraf 2 juga bisa. Pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ini nih. Pada tanggal 9 November itu kan keterangan. Inggris itu subjek, mengeluarkan itu predikat. Ultimatum yang berisi ini adalah keterangan. Jadi ini bisa menjadi kalimat atau informasi penting berdasarkan subjek, predikat, dan objek. Oke, ini untuk penjelasan tentang kalimat efektif dalam informasi penting. Yang di paragraf ini juga bisa, yang namun ultimatum ini pada tanggal 10 November terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Ini juga bisa dijadikan kalimat atau informasi penting. Pada tanggal 10 November berarti keterangan terjadi pertempuran, ini predikat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya di darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Juga merupakan informasi penting. Minimal ada subjek dan predikat. Ya, itu untuk materi pada pembelajaran 1, subtema 2, tema 2. Nantikan video-video pembelajaran berikutnya hanya di Sutrisno Channel. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.